Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos, masih bersama saya Zainal Arif Subakti. Masih di pembahasan soal-soal untuk CPNS di tahun 2023 ini, bagian tes intelijensia umum, penalaran verbal, lebih tepatnya di silogisme atau logika formal. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soalnya ya. Bagi yang belum melihat materinya, bisa dicek di playlist yang akan saya tampilkan di atas. Diklik aja, itu ada playlist tes intelijensia umum, berisikan materi-materi dan soal-soal bab tes intelijensia umum untuk berlatih di CPNS di 2023. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama, jika Juna anak pintar, maka ia diterima di sekolah kedinasan. Juna diterima di sekolah kedinasan. Kesimpulannya apa? Kita lihat dari premis 1 dan premis 2. Ini adalah premis 1, kemudian ini adalah premis 2. Pada premis 1, Juna anak pintar. Itu kita misalkan dengan P. Maka ia akan diterima di sekolah kedinasan. Diterima di sekolah kedinasannya ini adalah Ki. Yang P tadi adalah Juna anak pintar. Di premis yang kedua, Juna diterima di sekolah kedinasan, berarti Ki. Karena ada yang sama-sama Ki, bisa kita coret. Kesimpulannya adalah P. Berarti apa yang P? Juna anak pintar. Ini adalah kesimpulannya. Pilihan kedua, Juna bukan anak pintar. Ini bukan P tapi min P atau inverse dari P. Kemudian yang ketiga, Juna anak pintar dan diterima di sekolah kedinasan. Ini Juna anak pintarnya P dan diterima di sekolah kedinasannya Ki. Itu sama dengan premis 1, bukan kesimpulan ya. Juna anak pintar ya, atau diterima di sekolah kedinasan, dan yang terakhir Juna anak pintar sehingga diterima di sekolah kedinasan. Intinya jika ada yang sama bisa dicoret. Itu adalah kesimpulannya. Lanjut. Jika ada masyarakat yang tidak mengenakan masker selama PSBB, ini yang terjadi di corona ya, maka ia akan mendapatkan sanksi. Tidak mengenakan masker ini adalah P, kita misalkan dengan P. Kemudian mendapatkan sanksinya kita misalkan dengan Q. Riani mengenakan masker selama PSBB. Berarti Riani mengenakan masker. Mengenakan masker tadi itu adalah P. Berarti kesimpulannya apa? Riani Q. Riani tidak akan mendapatkan sanksi. Jawabannya adalah B. Kalau Riani akan mendapatkan sanksi, kan dia mengenakan masker, berarti tidak mendapatkan sanksi. Itu yang sama bisa kita coret, lagi-lagi yang sama bisa dicoret. Yang ketiga, sebentar. Jika ada ikan hiu yang terdampar di pantai, maka lautan sudah tidak sehat. Premis 2-nya, jika lautan sudah tidak sehat, maka masyarakat tidak mengelola sampah dengan benar. Di premis 1 kita misalkan P dan Q. Ikan hiu terdampar dimisalkan dengan P. Di lautan tidak sehat kita misalkan dengan Q. Di premis 2, jika lautan tidak sehat, nah berarti Q ya, lautan tidak sehat, kata yang sama, kalimat yang sama, maka masyarakat tidak mengelola sampah dengan benar. Masyarakat tidak mengelolanya, kita ganti dengan R.
Yang sama apa? Yang sama Ki. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika ada ikan hiu yang terdampar di pantai, maka masyarakat tidak mengelola sampah dengan benar. Adakah di pilihannya? Yang A jika P ada jika tidak ada ikan hiu, ini malah min P. Itu bukan berarti. Jika ada ikan hiu yang terdampar di pantai, ya ini P. Maka masyarakat mengelola sampah dengan benar, ini min Q atau inversnya Q. Jika semua hiu terdampar di pantai, maka masyarakat tidak mengelola sampah dengan benar. Kesalahan kita lihat lagi yang pilihan selanjutnya. Jika sebagian hiu terdampar di pantai, maka masyarakat mengelola sampah dengan benar. Dan yang terakhir adalah jika ada hiu yang terdampar di pantai, maka masyarakat tidak mengelola sampah dengan benar. Ada dua pilihan jawaban, ada C dan E, gitu ya, yang hampir mirip gitu. Yang perbedaannya ada di kata semua dan ada. Terus kemudian kalau sama-sama P dan Q, P maka R, terus memilihnya gimana? Kita lihat ke premis 1. Di premis 1 jika ada, kalau premis 1 itu partikular, berarti kesimpulannya juga harus partikular, bukan umum, ya bukan general. Berarti ini salah. Yang benar adalah E. Lanjut. Jika bulan Ramadan tiba, maka banyak kurma dijual di pasaran. Kita tandai dulu, jika bulan Ramadan tiba ya P, maka banyak buah kurma di pasarannya adalah Q. Nah, di sini ada premis 2-nya, tidak banyak buah kurma di pasaran. Tidak banyak berarti inversnya dari Q. Kesimpulannya apa? Kalau di sini kok premis 2-nya inversnya dari salah satu pernyataan, berarti otomatis kesimpulannya juga harus inverse. Nah, karena di premis 2 inverse-nya Q, maka kesimpulannya adalah inverse P. Ini bisa dicoret tapi dengan kesimpulan inverse P. Tuh. Berarti apa lawannya jika bulan Ramadan tiba? Bulan Ramadan belum tiba, jawabannya B. Ini bukan, ini P. Ya. Ini P juga ada P-nya. Belum tiba ada ini inverse P tapi dilanjutkan dengan pernyataan lain. Ya, ini P salah. Ya. Kalau kita jangan overthinking, tuh kan, jangan kita harus menyebutkan alasannya, tidak, tapi kita lihat dari premis 1 dan premis 2-nya. Itu adalah kata kunci atau kunci dalam mengerjakan soal-soal silogisme. Lanjut lagi, semua virus memiliki lapisan lemak. Semua virus memiliki lapisan lemak. COVID-19 adalah jenis virus baru. Kesimpulannya apa? Ayo. Di sini lihat, semua virus memiliki lapisan lemak. Tuh ya, semuanya nih, semua virus. COVID-19 itu adalah jenis virus baru, tapi dia jenis virus, berarti COVID-19. Nah, ini bisa dicoret. Nah, ini P maka Q, R maka P, berarti P-nya bisa dicoret. Kesimpulannya adalah R maka Q. Ya, kesimpulannya COVID-19 memiliki lapisan lemak. Jadi kita harus patokannya itu adalah premis 1 dan premis 2. Tidak perlu memikirkan hal yang lain. COVID-19 itu varian baru, apakah sudah ada penelitiannya atau tidak. Itu tidak usah sampai ke situ pemikirannya,
tapi lihat apa yang ada di dalam pernyataannya di premis 1 dan premis 2. Kalau kita semakin overthinking dalam mengerjakan silogisme, itu akan semakin susah dan jawabannya tidak tepat. Lanjut lagi. Susi positif COVID-19, premis 1-nya. Premis 2-nya, semua warga yang positif COVID-19 wajib mengisolasi diri. Di sini kalau Susinya itu adalah Susi itu kita anggap sebagai P, positif COVID-19-nya itu adalah Q ya. Nah, di sini positifnya itu Q, semua warga yang positif ya wajib mengisolasi dirinya adalah R. Ada yang sama lagi, sama-sama Q. Maka apa kesimpulannya? P maka R. Itu ya, Susi wajib mengisolasi diri. Ini jawabannya. Kalau tidak wajib berarti inversnya dari R. Tuh. Hanya Susi yang mengisolasi diri tidak, gitu kan. Itu sudah melenceng jauh. Kita lihat di premis 1 dan premis 2. Patokannya pada itu saja. Oke, lanjut lagi. Semua mobil dapat bergerak. Ya, semua mobil dapat bergerak. Yang premis 2-nya, semua mobil memiliki setir. Kesimpulannya apa? Kita lihat di sini sama-sama premis umum. Umum. Kenapa kok dikatakan umum? Karena menggunakan semua. Pasti jawabannya harus umum. Kesimpulannya juga harus umum. Karena umumnya adalah semua mobil, berarti kita cari jawaban yang depannya semua mobil. Dan karena itu premis 2, premis 3, premis 1 dan premis 2 itu sama semua mobil, berarti kita bisa menggunakan kata dan, kita gabung. Jadinya semua mobil dapat bergerak dan memiliki setir. Jawabannya adalah D. Itu ya. Kalau umum berarti kesimpulannya umum. Tuh, kita lihat dari premis 1 dan premis 2-nya. Lanjut, beberapa hewan boleh dimakan. Nah, ini khusus, beberapa hewan boleh dimakan. Jadi hanya beberapa. Premis 2-nya, beberapa hewan mengandung racun. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti harus partikular juga, tidak boleh jadi umum. Itu pasti kesimpulannya berawalan dari beberapa. Itu ya. Beberapa hewan, karena ini sama-sama beberapa hewan, jadi kita bisa gabung dengan kata dan. Kesimpulannya beberapa hewan boleh dimakan dan mengandung racun. Itu ya. Beberapa hewan boleh dimakan dan mengandung racun. Ya, mohon maaf ya, ada yang teriak-teriak karena ada yang nonton film. Lanjut lagi. Semua warga yang tinggal di Italia dilarang keluar rumah selama lockdown. Semua warga yang tinggal di Italia dilarang keluar rumah selama lockdown. Ini pernyataan umum. Yang kedua, semua warga yang tinggal di Italia wajib menggunakan masker juga. Umum juga, berarti bisa kita tambahkan. Karena umum-umum, berarti kesimpulannya juga harus umum. Ya, cari yang umum, yang semua. Semua warga yang tinggal di Italia dilarang keluar rumah selama lockdown. Iya, atau wajib mengenakan masker, atau dan. Ya, ini bukan karena ya, yang lebih tepat itu adalah yang D.
Satu lagi, jika Indonesia terkena wabah virus corona, maka banyak narapidana akan dibebaskan secara asimilasi. Jika banyak narapidana dibebaskan secara asimilasi, maka kejahatan akan meningkat. Indonesia terkena virus coronanya ini P, narapidana yang dibebaskan ini adalah Q, narapidana yang dibebaskan ini lagi Q lagi. Kejahatan akan meningkat adalah R. Kita coret-coret kesimpulannya, kita gabungkan. Oh, masih ada satu lagi. Ternyata ya, kita lanjut lagi. Kita belum bisa menyimpulkan karena masih ada satu lagi. Oh, hati-hati ya, ternyata harus dibaca lagi. Yang terakhir adalah jika kejahatan meningkat, maka masyarakat semakin khawatir. Kejahatan meningkat itu adalah R. Masyarakatnya JKI apa PGRS ya, kita misal ya, kita misalkan dengan S, berarti yang sama kita coret ada Q dan R, berarti kesimpulannya adalah P dan S. Jika P maka S ya. P itu apa? Jika Indonesia terkena wabah virus corona, S-nya maka masyarakat akan semakin khawatir. Tuh, jika Indonesia terkena wabah virus corona, maka masyarakat semakin khawatir. Jawabannya adalah D. Ya, sekian dulu untuk video latihan soal dari silogisme. Nanti kita ketemu lagi masih di silogisme di part yang kedua. Tuh ya. Ini part pertamanya sampai di sini. Silakan kalau ingin mengirimkan komentar-komentar yang membangun untuk kritikan dan saran, saya sangat berterima kasih. Dan bagi yang sudah subscribe juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.